Dakun, PTM dan dakunnya, tourniquet, wings needle, jarum suntik, dan plastering. Kontainer steril atau tabung steril untuk sampel urin, kriopiang untuk serum darah, kontainer set untuk sampel darah sebelum dipisahkan serumnya, kertas label untuk keterangan pada sampel, parafilm agar sampel tidak tumpah, spidol, gunting, selotip atau lakban. Plastik ziplock atau plastik biohazard, pom investigasi kasus suspek campak atau MR01, formulir permohonan pemeriksaan spesimen campak atau POM MR04. Plastik ziplock ukuran besar untuk membungkus POM tadi, lalu biopack dan ice pack. Untuk pengambilan sampel campak, yang kita ambil adalah 3 jenis sampel. Yang pertama itu adalah sampel urin, yang kedua sampel usap tenggorok, dan juga spesimen serum. Kapan spesimen urin dan usap tenggorok diambil? Itu adalah ketika kita menemukan kasus-kasus suspek campak yang disertai dengan batuk dan konjungtivitis. Untuk pemeriksaan serologi virusnya, itu diambil dalam rentang waktu 0-5 hari setelah onset. Sebelum kita mengambil sampel urin, kita persiapkan dulu pot urin yang telah kita beri label, penamaan, umur, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan, dan identitas lain yang diperlukan. Kemudian untuk urin yang diambil itu adalah urin pagi hari, dan urin yang kita ambil adalah urin midstream atau urin aliran tengah. Jadi urin yang keluar pertama sekali itu kita buang, kemudian urin aliran tengah kita tampung ke dalam pot urin yang telah diberi label, dan aliran yang terakhir juga kita buang. Kemudian untuk spesimen urin itu kita ambil sebanyak 15-50 ml atau kurang lebih 3/4 dari pot urin. Jadi kita ambil sebanyak 3/4 pot urin. Kemudian setelah urin dimasukkan ke dalam pot, itu kita tutup dengan erat dan pastikan agar spesimen urinnya tidak tumpah, tidak bocor pada saat kita kirimkan. Setelah itu kita fiksasi tabung urinnya ini dengan menggunakan parafilm ataupun bisa juga dengan menggunakan selotip. Itu untuk memastikan agar tidak ada rembesan atau urinnya tidak tumpah. Lalu kita masukkan ke dalam plastik klip, bisa juga dengan plastik hazard. Itu kita rapatkan dan kita amankan sehingga sampel tidak tumpah. Dan pertahankan sampel urin ini pada suhu 2-8 derajat Celcius dan harus segera dikirimkan ke litbang dalam 1x24 jam. Sampel yang kedua itu adalah swab nasofaring. Jadi pertama-tama setelah kita menyiapkan diri kita dan memakai APD, baik itu dari jas lab, masker, dan handscoon, kita siapkan pasiennya atau si anak yang akan kita ambil sampelnya. Kemudian kita posisikan anak duduk, kemudian agar anak mengangkat dagunya. Kemudian kita siapkan swab dacron yang steril, dan sebelumnya cryochipnya sudah kita beri dengan media VTM. Kemudian kita minta anak membuka mulutnya atau kita gunakan bantuan tongue spatter. Buka mulutnya, kita tekan lidahnya, kemudian kita ambil swab. Setelah kita dapatkan swab dari usap tenggorok dan mengenai bintik koplik tadi, kita siapkan tabung cryochip yang telah diberikan media VTM. Kemudian dacron tadi kita masukkan ke dalam VTM dan kita patahkan pada leher cryochip. Kemudian kita tutup rapat. Kita pastikan sudah tertutup rapat.
Lalu kita fiksasi tabung dengan menggunakan parafilm, atau jika tidak punya parafilm itu bisa menggunakan selotip. Itu gunanya untuk memastikan agar tabung sudah aman pada saat pengiriman. Setelah itu kita siapkan plastik untuk membungkus tabung serum yang telah berisi patahan dari dafron tadi. Tapi sebelumnya kita gulung dengan menggunakan tisu. Masukkan ke dalam plastik hazard atau plastik klip kecil dan simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Sampel yang ketiga yaitu sampel serum. Untuk pengambilan sampel serum, pertama-tama kita menggunakan alat pelindung diri yang sudah harus terpasang dengan baik dan benar, dimulai dari masker, handscoon, dan jas lab. Kemudian siapkan pasiennya. Sambil melakukan tindakan, usahakan agar kita terus mengajak anak berkomunikasi supaya anak tidak tegang. Pasangkan torniket. Kemudian untuk pengambilan sampel darah kita bisa menggunakan spet, itu gunakan spet yang ukuran 3-5 mili atau tabung vacuum, atau bisa juga menggunakan bantuan wing needle untuk kasus-kasus dengan pembuluh darah yang kecil dan terutama pada bayi. Di sini saya akan menggunakan jarum konektor, ini flashback blood collection needle, jadi dari BD vacuum-nya. Kemudian kita siapkan kapas alkohol. Kita desinfeksi daerah yang akan kita tusuk dengan melingkar. Kemudian siapkan jarum dengan bahan penghubungnya ini. Kita tusukkan. Setelah kita melihat sudah ada tanda udah darah yang keluar, bisa segera kita pasangkan langsung. Jadi nanti jika kita memakai penghubung seperti ini, darahnya akan langsung terisi kepada tabung darah. Itu kita ambil sebanyak 3-5 mili. Kemudian jika sudah selesai, kita cabut. Ini lepaskan dan segera amankan. Kemudian kita kosok tabungnya sebanyak 8 kali. Lalu kita diamkan. Selesai. Kemudian setelah kita diamkan selama kurang lebih 2 jam atau sampai terlihat adanya serum yang terbentuk pada tabung, kita masukkan ke dalam centrifuge selama 5-10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Untuk pengepakan sampel dari campak, itu yang pertama-tama kita siapkan spesimen kariernya atau alat transport spesimen lainnya sesuai dengan standar IATA. Kemudian kita pasang polpek yang beku. Itu kita kondisikan supaya suhu di dalam polpek suhu di dalam spesimen kariernya tetap terjaga 2-8 derajat Celcius. Kemudian kita periksa kembali sampelnya apakah sudah diberi nama, usia, alamatnya, tanggal pengambilannya. Kita pastikan spesimennya benar adalah spesimen serum dan spesimen swab nasofaring. Kita susun dan upayakan agar spesimennya tidak terbalik-balik atau tumpah selama pengiriman. Jika masih kurang, kita bisa mengganjal dengan tisu ataupun dengan koran yang diremas-remas, ataupun jika memang mempunyai ice pack gel juga bisa digunakan untuk menutup. Dan kita tutup. Nah, tutup. Setelah itu kita beri lapisan. Pastikan bahwa spesimennya sudah aman untuk dikirim. Dan jangan lupa sebelum mengirim, setelah kita pastikan spesimennya aman,
Jangan lupa untuk menempelkan form investigasi kasus suspek campak rubella atau MR01 dan juga form pengiriman spesimen. Itu kita tempelkan pada tempat karir dokumen yang telah tersedia. Kemudian kita tempelkan pada bagian atas box. Pastikan bahwasanya dokumennya sudah rapi dan tertempel di pada box sehingga nanti tidak sampai bingung ini adalah spesimen dari siapa, atas nama siapa, dan ingin diperiksakan sampelnya apa. Setelah selesai, kita tutup lagi, kita pasangkan plastik hazardnya dan tutup serta pastikan